di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. Enam syuhada Iya, itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita, Masya Allah, masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja dari rekeningnya di bawah terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Gimana para penonton, moga-moga Allah masih menganugerahkan keimanan, kesehatan, dan rasa cinta ya. Sehingga dengan rasa cinta, keimanan, dan kesehatan itu kita menjalani hari-hari depan kita dengan penuh harapan. Kita boleh kehilangan segalanya kecuali keimanan dan harapan. Ada persoalan yang mau kita bahas hari ini ya. Apakah perlu Anas Urbaningrum setelah dipenjara 8 tahun dan bebas kemarin itu dia minta maaf ke tokoh-tokoh Demokrat atau ke SBY, ataukah sebaliknya? Apakah SBY yang minta maaf ke Urbaningrum karena merasa Urbaningrum itu dizolimi ya, direkayasa sehingga dia masuk penjara, kira-kira begitulah. Sementara alasan pihak yang ingin Anas itu minta maaf karena di masa kepemimpinan Anas Partai Demokrat hampir karam katanya. Kalau menurut saya persoalannya sangat sederhana, dengan berkaca pada nilai-nilai Islam dan juga berkaca pada perjalanan pejuang-pejuang kita ya. Kita lihat dari segi Islam dulu, ciri orang yang bertakwa itu adalah orang yang bisa memberikan maaf. Ciri orang bertakwa adalah satu, yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang selalu menginfakkan hartanya baik dalam keadaan susah maupun lapang. Wal kadhiminal ghaidh. Yang kedua, yang orang yang takwa itu cirinya yang bisa menahan marah. Dia bisa marah tapi dia tahan. Dan yang ketiga, wal afina 'anil nas, dan bisa memaafkan kesalahan orang lain. Dan itu yang dicontohkan ya. Memaafkan musuh-musuh politik itu yang dicontohkan oleh Aim Fatwa yang dijebloskan oleh rezim Orde Baru berkali-kali, disiksa berkali-kali. Dan juga waktu saya ketemu dengan Abdul Qadir Jailani, ulama atau ustadz dari Pasar Minggu yang sangat gigih menentang Orde Baru, dia cerita di Dewan Dakwah dan saya dengarkan, dia pernah katanya suruh telanjang ya, hanya dengan pakaian dalam, suruh tidur di balok es. Satu bentuk penyiksaan waktu itu. Dan akhirnya dia maafkan semua ya, meskipun dia dituduh ini, dituduh itu, disiksa oleh militer, oleh polisi zaman itu.
zaman kegelapan era Orde Baru. Sementara orang-orang Orde Baru yang sekarang masih bertahan itu menikmati kekuasaan bersekutu dengan Pak Harto yang sekarang masih ada. Orang-orang lama Orde Baru banyak yang menikmati, yang bisa hidup di setiap zaman tanpa prinsip, tanpa perjuangan, kecuali memperjuangkan uangnya. Terus kemudian kita lihat Pak Nasir itu juga begitu ya, memaafkan lawan-lawan politiknya. 6 tahun di penjara di era Soekarno, kemudian di era Soeharto dia di penjara lagi, bukan di penjara, artinya tidak boleh keluar negeri sampai akhir hayatnya. Ya, istilah orang yang keren itu dia kematian, mengalami kematian pidana, apa istilahnya, pokoknya sampai akhir hayatnya dia tidak bisa keluar dari Indonesia. Sebagaimana Habib Rizik sekarang bebas bersyarat itu tidak bisa ke Parung, ya, tidak bisa keluar dari Jakarta. Untuk meresmikan Masjid Enam Syuhada itu katanya nggak bisa, mungkin ngutus yang lain gitu. Dan itu watak yang begitu biasa ya. Ayam Fatwa juga memaafkan orang-orang yang pernah menyiksanya. Buya Hamka juga begitu, memaafkan orang-orang yang polisi yang menyiksanya dan memenjarakan. Soekarno memenjarakan dirinya selama 2 tahun 4 bulan. Dan waktu Soekarno tumbang, dia sebelum tumbang waktu sakit masih pesan, kalau saya mati katanya biarkan yang jadi imam sholat adalah Hamka, musuh politiknya. Hamka kemudian menjadi imam sholat dari Soekarno yang jasadnya telah membeku. Jadi kelapangan hati dalam perjuangan dan memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain itu adalah contoh yang sangat gemilang ya, yang sudah dicontohkan oleh pejuang-pejuang yang tulus ikhlas ingin membangun negeri, ingin membangun bangsa, tapi diperlakukan dengan cara hina, dan orang-orang yang memperlakukan dengan cara hina itu kemudian dimaafkan. Pada posisi ini saya memiliki proposal mini untuk Anas Urbaningrum. Anas Urbaningrum. Hendaknya dia mendeklar ya, bukan melakukan war atau melakukan satu perlawanan yang dicicil ya, atau perlawanan tersembunyi. Dia harusnya, menurut saya, lebih baik dia mendeklar besok atau setelah Lebaran semua orang-orang itu dia maafkan ya, tanpa dendam. Islam tidak mengajarkan dendam. Tanpa dendam, tanpa permusuhan. Mungkin kalau perlu disebut nama semua orang-orang yang pernah memperlakukan saya dengan tidak sepantasnya, itu saya maafkan. Itu tentu akan membuat landscape atau konfigurasi politik itu berubah drastis ya. Gara-gara seorang Anas Urbaningrum yang berjiwa besar karena belajar dari nilai-nilai dasar perjuangan atau nilai-nilai dasar Islam, dan kemudian juga belajar dari pejuang-pejuang di masa lalu seperti Habib Bahar yang memaafkan lawan-lawan politik, ya Habib Rizik juga memaafkan orang-orang yang menzolimi, yang pernah menzolimi dia, dan juga tokoh-tokoh yang sudah saya sebut tadi. Belajarlah dari pejuang-pejuang di masa lalu dan pejuang-pejuang kontemporer, dan belajar dari nilai dasar perjuangan dan nilai dasar Islam. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber, tertua di semesta fasbir sobron jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak capek puasa-puasa? Hah? Nyari gituan? Kambingnya suruh puasa apa? Puasa makan. Bebean we. Ya udah ya, saya mau ngaji dulu. Selamat. Sorry, numpang ini supaya jangan ngurusin politik terlalu serius, kita bercanda ya dengan suara-suara embek ini. Iya sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.